Hai semuanya, welcome back to my channel. So guys, ketemu lagi dengan saya Mariana Ivan Junius SHM Hum. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat gugatan sengketa tata usaha negara. So buat kalian yang penasaran, stay on terus ya. Jadi tonton sampai habis videonya. Gugatan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya, nama jabatan, tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan, dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Apabila gugatan dibuat oleh kuasa hukum penggugat, maka harus ditandatangani oleh kuasa hukum penggugat dengan disertai oleh surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Demikian saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat gugatan sengketa tata usaha negara. Poin-poin apa saja yang harus ada dalam gugatan? Yang pertama, berisi tentang tempat, tanggal, tahun gugatan tersebut dibuat. Selanjutnya, gugatan harus memuat alamat tujuannya gugatan. Kepada siapa gugatan tersebut ditujukan? Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, titik-titik, di jalan, titik-titik, sebutkan nama kota. Perihal gugatan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya, gugatan menjelaskan mengenai identitas dari penggugat. Untuk urut-urutan identitas, maka pihak prinsipal, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan disebutkan terlebih dahulu. Identitas ini sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila penggugat menggunakan kuasa, maka identitas berikutnya adalah identitas dari penerima kuasa. Disebutkan nama, kewarganegaraan, beralamat kantor di mana, pekerjaannya advokat atau pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor, tanggal. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama jabatan, tempat kedudukan, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian, kita harus mencantumkan objek sengketa. Jadi, angka Romawi pertama dari gugatan harus berisi objek sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah surat keputusan tata usaha negara. Dalam hal ini, pejabat tata usaha negara yang menerbitkan. Nomor, tanggal, tentang. Setelah objek sengketa, maka poin yang berikutnya adalah angka Romawi 2, dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan atau yang disebut dengan posita. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Apa saja yang harus diuraikan dalam alasan-alasan gugatan atau dasar gugatan atau posita? Yang pertama, penggugat harus menjelaskan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. Hal ini mengenai penjelasan mengenai kapan penggugat mengetahui adanya objek sengketa. Gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak penggugat mengetahui objek sengketa, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, penggugat harus memberikan penjelasan mengenai apakah objek sengketa akuo merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atau apabila objek sengketa akuo tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka silakan mengacu pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila tidak juga, maka perlu dipertimbangkan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat merupakan objek sengketa tata usaha negara atau tidak. Yang ketiga, penggugat memberikan penjelasan bahwa penyelesaian sengketa akuo telah melalui penyelesaian upaya administratif. Hal ini agar memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Yang keempat, penggugat wajib memberikan penjelasan bahwa penggugat memiliki kepentingan atau legal standing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, penggugat harus memberikan penjelasan mengenai kronologis terbitnya surat keputusan objek sengketa akuo. Yang keenam, penggugat harus memberikan penjelasan tentang tindakan tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa akuo. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 2A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketujuh, penggugat harus memberikan penjelasan tentang tindakan tergugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana Pasal 53 Ayat 2B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Poin yang ke-8, alasan-alasan gugatan. Apabila penggugat menghendaki adanya penundaan pelaksanaan objek sengketa, maka penggugat harus menjelaskan tentang alasan permohonan penundaan. Alasan permohonan penundaan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk urut-urutannya dan penomorannya silahkan tergantung kepada kehendak dari penggugat, tetapi sebaiknya urutannya sebagaimana tadi saya sebutkan. Poin yang ketiga,
mengenai tuntutan atau petitum. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila penggugat pada positanya memohonkan adanya penundaan, maka tuntutan atau petitumnya harus berisi dalam penundaan, yaitu mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan pejabat yang menerbitkan, nomor, tanggal, tentang, sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan pejabat yang menerbitkan, nomor, tanggal, tentang. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, nomor, tanggal, tentang. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Apabila sengketa tersebut mengenai sengketa kepegawaian, pada poin keempat dapat disertai tuntutan untuk rehabilitasi ataupun ganti rugi. Dan poin keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini menjadi poin yang kelima. Sedangkan untuk tuntutan atau petitum yang tidak menggunakan penundaan atau tidak ada dalil dalam posita mengenai penundaan, maka setelah kalimat berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ciki Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa akuo agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan pejabat yang menerbitkan, nomor, tanggal, tentang. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan pejabat yang menerbitkan, nomor, tanggal, tentang. Keempat, apabila untuk sengketa kepegawaian disertai tuntutan untuk rehabilitasi atau ganti rugi. Apabila bukan sengketa kepegawaian, poin yang keempat berisi menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Bagian terakhir dari gugatan adalah tanda tangan dan nama penggugat, atau apabila penggugat menggunakan kuasa hukum penggugat, maka tanda tangan dan nama kuasa hukum penggugat. Oke guys, tadi itu video cara membuat gugatan sengketa tata usaha negara. Semoga video tersebut bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe di bawah ini, di subscribe di bawah ini, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa ke video-video berikutnya. Bye-bye.